Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indi Ashraf Maula dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM STI 2022-02744. Dan ini saya akan mempresentasikan tugas UTS, metodologi penelitian, yang dimana saya mengambil bahan presentasi saya di paper 1, yaitu Smart Product Recommendation dengan a priori. Jadi, ringkasan penelitian yang saya presentasikan ini adalah implementasi market basket analisis a priori untuk menghasilkan rekomendasi produk otomatis pada situs e-commerce menggunakan evaluasi lift ratio. Ya, jadi yang melatar belakangi penelitian ini ada yaitu transaksi e-commerce di Indonesia yang semakin meningkat. Itu ada pada 2018 dengan transaksi 106 triliun, terus pada 2019 meningkat lagi itu pada angka 206 T, pada 2020 meningkat lagi ada pada angka 266 triliun, dan pada 2021 meningkat menjadi 401 triliun rupiah. Persaingan ini ketat, menuntut sistem rekomendasi dinamis agar pengalaman belanja dan penjualan meningkat. Jadi, pada rumusan masalah dan batasan masalahnya itu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mendeteksi pola pembelian bersama dan menerapkannya sebagai rekomendasi produk di website e-commerce. Nah, kemudian batasan masalahnya data sekunder dari Kaggle, transformasi transaksi, pembatasan, pengujian hingga 1.300 103 103.761 ID, implementasi dinamis menggunakan 5.000 transaksi terakhir. Yang kemudian di mana tujuan penelitian dan subjek atau objek pada penelitian ini yaitu tujuannya mengembangkan sistem rekomendasi produk otomatis berbasis a priori yang valid menggunakan lift ratio untuk meningkatkan pengalaman belanja dan potensi penjualan. Subjek dan objeknya pada penelitian ini subjeknya data transaksi pengguna Kaggle, dan objeknya produk dalam transaksi ada 134 produk sampai dan 200.000 ID dalam dataset awal. Adapun metode yang digunakan di sini ada business understanding, ada sorry, ada Cripps time process, iteratif seek, paste data, mining, workflow, yang dimana di situ business understanding, define goals and success criteria, terus ada data understanding, explore, data quality and feature, terus kemudian ada modeling, apply a priori and algoritma, terus ada data preparation, clean and transform dataset. Metodologi inilah yang dipakai pada penelitian berikut. Kemudian persiapan data dan transformasi. Yang pertama data understanding, dataset yang di situ angka 2.019.500 entry, 200.000 order ID, 134 produk, 12 atribut, analisis, frekuensi, dan reorder. Kemudian data cleaning dan reduction, imputasi min atau median,
Untuk numerik, modus untuk kategorikal, menghapus atribut tidak relevan, dan memproduksi ke kolom order ID. Terus produk name. Yang berikutnya ada data transformasi. Gabungkan baris per order ID menjadi satu baris berisi daftar produk, transaction basket untuk input a priori. Jadi begitulah persiapan data dan transformasi pada penelitian berikut. Kemudian kita bahas algoritma a priori dan aturan association. Jadi di sini ada a priori algoritma, proses a priori, yang pertama join, kemudian prune, kemudian hitung support untuk item set berulang, kemudian hitung confidence untuk menghasilkan aturan, kemudian validasi dengan lift ratio. Support sama dengan frekuensi muncul item set atau total transaksi. Terus confident sama dengan P, terus kemudian lift sama dengan P, X irisan Y, atau PX kali PY. Jadi di sini ada eh, gambar tabel a priori algoritma. Di pada penelitian ini ada hasil utamanya yaitu implementasi dan dinamika. Sistem berjalan dinamis, mengambil 5.000 transaksi terakhir. Ketika 500 transaksi baru masuk, proses a priori diperbarui dan rekomendasi berubah sesuai tren terbaru. Kemudian hasil berikutnya, validasi dan matriks. Rekomendasi memenuhi ambang batas, support lebih atau sama dengan 5%, confidence lebih besar atau sama dengan 40%. Banyak aturan menunjukkan lift lebih besar dari satu, menandakan korelasi positif dan relevansi rekomendasi. Yang berikutnya contoh aturan pengujian. Contoh hasil pengujian. Crackers, fresh fruit, support 3/10, confidence 100%, lift 1,67. Crackers, eh, kemudian refresh rate, terus confidence 100%, liftnya 3,33. Produk 55, 56, 57 saling terkait dengan lift tinggi, lebih atau sama dengan 9. Kesimpulan dan rekomendasi penulis. Jadi dari hasil penelitian ini penulis membuat kesimpulan. Yang pertama, market basket analysis dengan a priori efektif untuk menghasilkan rekomendasi produk yang dinamis. Refrasio menegaskan relevansi aturan, mendukung peningkatan kepuasan pelanggan, dan potensi penjualan. Kemudian, ada pun rekomendasi dari penulis yaitu integrasikan pipeline otomatis, pengambilan 5.000 transaksi terakhir, pertimbangkan peningkatan ke model ML, lanjutan untuk personalisasi lebih dalam, dan kontekstualisasi rekomendasi. Referensi singkat, studi ini merujuk pada literatur a priori, SIRPS DM, dan penelitian implementasi rekomendasi e-commerce.
Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.